Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam untuk kita semua. Malam. Malam, Bang. Malam. Malam, Bang. Malam semua. Oke, untuk malam hari ini kita ingin membahas tentang kita dari kelompok 4. Kita akan membahas tentang gelombang elektromagnetik ya pada fisika terapan. Oke, ini saya coba akan show ya. Pembahasan kali ini modul ke-6 gelombang elektromagnetik, di mana kita pertama ingin membahas tentang pengertian gelombang itu sendiri ya. Pada saat ini tujuan pembelajaran gelombang elektromagnetik pada modul ke-6 itu seperti apa akan dibahas oleh Tuti Darmania Zaluku. Silakan Tuti. Baik, langsung saja kami masuk pada pembahasan. Pembahasan kami itu pengertian gelombang. Gelombang elektromagnetik. Kita tahu dulu bahwa gelombang merupakan getaran yang merambat, di mana yang merambat itu adalah energinya, bukan materinya. Sebuah getaran dapat kita definisikan sebagai modul 4, 189, sebuah gerakan bolak-balik di sekitar nilai referensi. Namun, sebuah getaran belum tentu sebuah gelombang, atau sebuah getaran belum tentu disebutkan sebuah gelombang. Sebuah usaha untuk menetapkan keperluan dan karakteristik yang mencukupi, yang memenuhi kriteria sebagai sebuah fenomena yang dapat disebut sebagai sebuah gelombang yang menghasilkan garis pembatas kabur. Kita bisa melihat gambar di samping, yaitu ada dua bukit gelombang dan ada juga dua dasar gelombang. Dan gambar tersebut itu merupakan gelombang atau merupakan contoh gelombang transversal, yang dimana gelombang transversal ini memiliki getaran, arah getaran tegak lurus terhadap arah perambatan. Begitu juga gelombang longitudinal, yang dimana gelombang yang memiliki arah getaran yang sama dengan arah rambatan. Oke, dilanjutkan oleh teman kami, Lori. Baik, terima kasih kesempatan telah diberikan kepada kami untuk melanjutkan pembahasan kami pada saat ini. Selanjutnya membahas tentang teori. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memadamkan media rambat yang membawa muatan elektris atau elektromagnetik. Tidak seperti gelombang pada umumnya, yang bukan media rambat. Gelombang elektromagnetik tidak memerlukan media rambat sama seperti radiasi. Oleh karena itu, tidak memerlukan media rambatan. Gelombang elektromagnetik sering pula disebut sebagai radiasi elektromagnetik. Kita bisa melihat gambar elektromagnetik di samping yang bisa kita lihat di sini adalah gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik diprediksi oleh James Clerk Maxwell, didapatkan dari hubungan matematis, hukum Faraday, dan hukum Ampere. Menurut hukum Faraday dan hukum Maxwell tersebut, bahwa perubahan pada medan listrik akan menyebabkan perubahan pada medan magnet, demikian juga sebaliknya. Kita bisa melihat bersama Maxwell di bawah. Selanjutnya dijelaskan oleh Yusnarian. Baik, saya akan lanjutkan. Setelah itu,
yaitu gelombang elektromagnetik meliputi cahaya, gelombang radio, sinar X, sinar gamma, mikrogelombang, dan lain-lain. Berbagai gelombang elektromagnetik hanya berbeda dalam panjang gelombang dan frekuensinya. Interval ini sering tidak terdefinisikan secara benar dan kadang-kadang tumpang tindih. Misalnya, gelombang elektromagnetik yang kira-kira 0,1 mm disebut sinar X. Tetapi jika gelombang ini berasal dari nuklir, disebut sinar gamma. Gelombang mikro atau microwaves adalah gelombang radio dengan frekuensi paling tinggi, yaitu di atas 3 GHz. Jika gelombang diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda itu. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan menjadi panas dalam selang waktu yang sangat singkat. Proses ini yang dimanfaatkan dalam microoven untuk memasak makanan dengan cepat dan ekonomis. Kita bisa melihat contoh, ada gambar di samping gelombang elektromagnetiknya. Baik, akan dilanjutkan oleh teman kami, yaitu Mem. Nah, baik, saya akan melanjutkan pembahasan pantulan, hamburan, dan matahari merupakan sumber utama dari gelombang elektromagnetik, terutama dikaitkan dengan kegiatan pemetaan yang memanfaatkan mitra satelit. Dalam perjalanannya sampai ke permukaan bumi, gelombang elektromagnetik ini mengalami hambatan. Proses penghambatannya ini terjadi terutama dalam bentuk serapan, pantulan, dan hamburan. Hamburan ialah pantulan ke arah serba benda yang 197 yang disebabkan oleh benda yang permukaannya kasar dan bentuknya tidak menentu, atau oleh benda-benda kecil yang terserat atau menentu. Sebagian gelombang elektromagnetik yang didapat mencapai permukaan bumi diserap oleh objek di permukaan bumi, sedangkan selebihnya dipantulkan oleh sehingga mencapai sensor yang dipasang pada pesawat terbang, satelit atau wahana lainnya. Jumlah tenaga yang serap dan dipantulkan akan sama dengan jumlah tenaga yang mengenainya. Baik, dilanjutkan oleh teman kami Veronica. Baik, saya lanjutkan teori Maxwell. Pada tahun 1862, Maxwell mengutarakan teori gelombang elektromagnetik. Gerakan radiasi gelombang elektromagnetik mengikuti bentuk gelombang dengan gejala elektrik dan magnetik. Interaksinya terhadap benda tergantung atas sifat elektrik dan sifat magnetiknya bendanya. Sifat elektrik dan sifat magnetiknya merupakan satu rangkaian sifat yang tidak terpisahkan. Bila sifat elektriknya berubah, sifat magnetiknya berubah. Selanjutnya, hubungan antara kecepatan radiasi elektromagnetik, panjang gelombang, dan frekuensinya dalam bentuk rumus sebagai berikut. C sama dengan lambda kali V, untuk C sama dengan kecepatan radiasi elektromagnetik.
sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Lambda sama dengan panjang gelombang dalam satuan mikrometer. V sama dengan frekuensi, yaitu jumlah siklus gelombang yang melalui satu titik tiap detik, dan Hertz. Baik, dilanjutkan oleh Abang Istanto. Oke, terima kasih untuk pembahasan sebelumnya. Ini saya membahas tentang teori kuantum. Dalam teori kuantum juga disebut sebagai teori partikel. Dalam teori ini dinyatakan bahwa spektrum elektromagnetik terdiri dari bagian-bagian kecil. Ini dinyatakan bahwa spektrum elektromagnetik bagian terkecilnya berkesinambungan yang disebut sebagai foton atau kuanta. Tenaga kuantum dapat dinyatakan dengan formula sebagai berikut. E sama dengan H kali C dibagi lambda. Persamaannya semacam itu. Namun bila V sama dengan C dibagi lambda. Jadi E di sini adalah tenaga kuantum. Dalam hal ini sama dengan konstanta Planck yang besarnya 6,625 kali 10 min 34. Bentar. Ini kawan-kawan bagi yang tidak presentasi mohon untuk dinonaktifkan mic-nya biar berjalan dengan lancar presentasi kita. Bisa? Bisa kita lanjut, weh? Oke, lanjut ya. Jadi berdasarkan persamaan ini, maka dapat diketahui bahwa tenaga kuantum berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Semakin besar panjang gelombang, semakin kecil tenaga kuantumnya. Sehingga penggunaan dalam remote sensing untuk mengidentifikasi objek yang mempunyai ukuran kecil dan luasan yang kecil dapat dilakukan dengan tenaga kuantum yang besar. Dengan kata lain, resolusi spasial pada spektrum akan tampak lebih halus. Jadi, dalam hal ini, gelombang elektromagnetik tersebut sangat mempengaruhi dalam proses kita menjalankan kehidupan. Salah satunya terkait bagaimana tenaga aliran listrik tersebut dapat bermanfaat untuk adanya tadi ya pembahasan terkait bagaimana pantulan, hamburan dan serapannya. Terus yang kedua terkait bagaimana dalam teorinya seperti apa, dalam hukum Maxwell-nya dan lain sebagainya. Jadi semacam itu yang bisa kita jelaskan pada malam hari ini. Mungkin jikalau kalian kawan-kawan sekalian ada yang ditanyakan terkait tentang gelombang elektromagnetik tersebut pada modul ke-6, silakan. Dipersilahkan. Silahkan bagi yang ada pertanyaan terkait gelombang elektromagnetik tersebut. Jika dalam 5 menit tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kami tutup dikarenakan waktu Zoom kita tidak bisa lama, terbatas oleh waktu. Zoom kita tidak posisi pro ya, atau tidak berbayar, maka tidak bisa panjang kita membahasnya. Silakan. Oke, tidak ada pertanyaan?
Di sini ada kelompok lain ya. Cindy Trimedia Gulo, ada Christina Gulo, Julia, Hasan, Rosmawati, Pak Ernizai. Silakan bagi kawan-kawan yang lain jika ada pertanyaan. Waktu tinggal 2 menit untuk pertanyaannya. Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup ya. Tidak ada ya. Tidak ada yang bertanya. Silakan kalau ada yang bertanya. Mungkin satu penanya saja. Tidak ada. Apakah nampak? Nampak, Bang. Nampak. Jadi semacam inilah gambaran daripada yang dimaksud dengan pantulan, serapan, dan yang tadi dibahas sama Nema ya. Jadi dalam hal ini matahari yang itu merupakan sumber utama dari gelombang elektromagnetik yang dimana dikaitkan dalam kegiatan pemetaan yang di gambar tersebut itu memancarkan cahayanya ya. Nah, sebagian gelombang elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi ya, yang di tanda panah itu ya, yang ke bawah sampai ke permukaan bumi, yaitu apa namanya itu ya, diserap oleh objek ya, diserap oleh objek di permukaan bumi, sedangkan selebihnya dipantulkan lagi ya sebagai sensor pada satelit ya. Nah, sehingga mencapai sensor yang dipasang pada pesawat terbang, satelit, atau wahana lainnya. Yang dimana jumlah yang diserap itu tenaganya akan dipantulkan dengan jumlah yang sama dalam tenaga yang mengenainya, sesuai dengan yang ada di gambar. Jadi inilah apa namanya gambaran daripada elektromagnetik tersebut ya. Dan selanjutnya terkait spektrum. Spektrum tadi, bagaimana gelombang elektromagnetik meliputi cahaya, ada juga gelombang radio, sinar X, sinar gamma, mikrogelombang, dan lain sebagainya. Jadi berbagai gelombang elektromagnetik hanya berbeda dalam panjang gelombang saja dan frekuensi. Jadi interval ini sering tidak didefinisikan dengan secara benar, karena kadang-kadang tumpang tindih juga. Misalnya gelombang elektromagnetik itu yang kira-kira 0,1 biasanya disebut dengan sinar X. Tetapi jika gelombang ini berasal dari aktivitas nuklir, disebut sinar gamma. Jadi gelombang mikro atau microwave adalah gelombang radio dengan frekuensi yang paling tinggi, yakni sampai mencapai 3 GHz, gitu kan. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda itu. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan yang tersebut itu akan menjadi panas dalam selang waktu yang sangat singkat. Dan proses ini dapat dimanfaatkan dalam microwave oven ya untuk memasak makanan dengan lebih cepat dan ekonomis. Nah, semacam itulah penjelasan yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini.
mungkin sedikit banyaknya dan banyaknya kekurangan kami atas kendala-kendala yang ada pada presentasi malam hari ini, dan mungkin ada hal-hal lain yang mungkin kurang terjelaskan. Kami mohon maaf, dikarenakan kami juga sama-sama belajar, dan semoga dalam pembahasan kali ini, dalam presentasi malam ini, bisa menambah wawasan kita, menambah ilmu pengetahuan kita, sehingga nanti ke depan UAS kita bisa semakin lancar dan bisa terselesaikan dengan baik dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik juga. Terima kasih kawan-kawan semua yang sudah ikut Zoom pada presentasi kami di kelompok 4 ya, di kelompok 4 Fisika Terapan. Semoga kita sehat selalu. Sampai jumpa di UAS minggu depan. Selamat malam, sampai jumpa.